Aku bekerja banting tulang siang malam, namun suamiku justru menikmati hasilnya untuk memanjakan wanita lain. Mereka pikir aku bodoh dan lemah, padahal kehancuran mereka sedang kusiapkan dengan rapi. Sebelum cerita ini dimulai, kami ingin tahu dari mana saja Anda menyimak kisah ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa begitu dingin. Seolah ada dinding es tebal yang memisahkan dua orang yang duduk berhadapan. Maya menatap piring nasi goreng di hadapannya dengan tatapan kosong. Ia tidak berselera makan, meskipun perutnya terasa perih karena belum terisi sejak semalam. Pikirannya dipenuhi oleh kalkulasi angka-angka kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin mencekik leher. Di hadapannya, Doni, suaminya, sedang asyik menyeruput kopi hitam sambil memainkan ponsel pintarnya. Sesekali pria itu tersenyum sendiri, entah menertawakan apa atau sedang berkirim pesan dengan siapa. Maya menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang entah kenapa selalu menciut setiap kali berhadapan dengan suaminya sendiri soal uang. Padahal uang yang ingin ia tanyakan adalah hasil keringatnya sendiri. "Mas," panggil Maya pelan. Suaranya sedikit bergetar. Doni tidak menoleh, matanya masih terpaku pada layar ponsel. Apa?" sahutnya acuh tak acuh. "Uang belanja minggu ini sudah habis, beras di wadah tinggal sedikit, detergen juga sudah habis." "Token listrik bunyi terus dari tadi pagi," ujar Maya hati-hati. Ia meremas ujung taplak meja, menyalurkan kegugupannya. Doni meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit kasar, menimbulkan bunyi kelontang yang membuat Maya tersentak. Akhirnya pria itu menatap istrinya. Namun, bukan tatapan kasih sayang yang didapat Maya, melainkan tatapan tajam penuh intimidasi. "Habis lagi?" Suara Doni meninggi 1 oktav. "Perasaan baru 3 hari yang lalu aku kasih uang ke kamu. Kamu ini boros sekali sih. Uang itu dipakai buat apa saja? Beli skincare? Jajan di luar?" Maya menggeleng cepat, matanya mulai terasa panas. "Demi Allah, Mas, aku nggak beli apa-apa buat diriku sendiri. Harga telur naik, cabai naik, minyak goreng juga mahal. Uang 300.000 yang Mas kasih itu mana cukup buat seminggu untuk makan kita berdua dan keperluan rumah." Doni mendengus kasar, seolah ucapan Maya adalah alasan yang dibuat-buat. Ia merogoh saku celana bahannya, mengeluarkan dompet kulit tebal yang terlihat mewah. Dari dalam dompet itu, ia menarik 2 lembar uang pecahan Rp50.000. Ia melemparkan uang itu ke atas meja tepat di depan piring nasi Maya. "Nih, 100.000. Cukup-cukupin sampai lusa, jangan manja," ketus Doni. "Kamu itu harus belajar mengatur keuangan. Jangan mentang-mentang gaji kamu besar, kamu jadi merasa bisa hidup seenaknya. Ingat, aku ini kepala keluarga. Aku yang atur semua biar masa depan kita terjamin." Maya menatap 2 lembar uang berwarna biru itu dengan hati teriris. Gajinya sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional hampir menyentuh angka 25 juta per bulan. Namun, ia harus mengemis hanya untuk mendapatkan Rp100.000 demi membeli beras. Sejak awal pernikahan 3 tahun lalu, Doni bersikeras memegang kartu ATM gaji Maya dengan alasan agar keuangan keluarga satu pintu dan terkontrol. Bodohnya Maya yang saat itu sedang dimabuk cinta menurut saja, "Tapi Mas, gajiku bulan ini sudah masuk kan? Ada bonus tahunan juga. Apa aku boleh minta sedikit lebih? Sepatu kerjaku sudah jebol, Mas." Malu kalau dipakai ketemu klien, pinta Maya mencoba membuang rasa malunya demi kebutuhan mendesak. Doni berdiri, merapikan kemejanya. Wajahnya masam. "Sepatu itu dijahit saja di tukang sol sepatu pinggir jalan kan bisa. Enggak usah gaya-gayaan beli baru. Uang gaji kamu itu aku tabung buat investasi masa depan kita, buat beli rumah yang lebih layak, buat nanti kalau kita punya anak. Kamu jangan egois mikirin penampilan doang." Tanpa menunggu jawaban Maya, Doni menyambar tas kerjanya dan melangkah keluar rumah. Maya hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia tidak menyadari, atau mungkin berusaha menyangkal, bahwa investasi masa depan yang dimaksud Doni bukanlah untuk mereka berdua. Sementara itu, di sebuah kafe mewah di pusat kota, Doni duduk dengan senyum semringah. Di hadapannya duduk seorang wanita muda dengan dandanan mencolok dan pakaian bermerek. Vina, wanita itu, sedang sibuk melihat-lihat foto di tablet yang dibawa oleh seorang agen properti. "Sayang, lihat deh. Yang ini tipe hook, halamannya luas banget. Kalau kita bikin kolam renang di sampingnya pasti bagus banget."
ujar Vina manja sambil menunjuk gambar sebuah rumah 2 lantai yang sangat megah. Doni tersenyum lebar, jemarinya menggenggam tangan Vina di atas meja. Apapun yang kamu mau pasti aku usahakan, sayang, kamu suka yang itu. Vina mengangguk antusias, suka banget, lokasinya juga strategis. Dekat sama mall, dekat sama salon langgananku. Tapi harganya lumayan mahal, Mas. Cicilannya hampir 18 juta sebulan. Kamu sanggup? Tanya Vina dengan nada merayu, seolah menantang kejantanan Doni dalam hal finansial. Doni tertawa kecil, penuh percaya diri. Dalam kepalanya, ia membayangkan notifikasi SMS banking yang masuk ke ponselnya pagi tadi. Gaji Maya beserta bonus tahunannya sudah masuk. Totalnya sangat lebih dari cukup untuk membayar uang muka dan cicilan pertama rumah itu. Kamu tenang saja, urusan uang itu gampang. Gajiku. Maksudku, bisnis investasiku lagi lancar banget. Cicilan segitu sih kecil buat aku, bual Doni. Ia tidak sepenuhnya berbohong soal investasi. Karena baginya, Maya adalah aset investasi paling menguntungkan yang ia miliki. Istri yang bekerja keras bagai kuda, sementara ia yang memegang kendalinya. Benarannya, Mas. Awas kalau bohong. Teman-temanku pada pamer rumah baru semua loh. Aku malu kalau masih tinggal di apartemen sewaan terus, rengek Vina. Iya, cantik. Hari ini juga kita booking. Aku mau kamu bahagia. Kamu kan calon ibu dari anak-anakku nanti, gombal Doni sambil mengecup punggung tangan Vina. Agen properti yang duduk di hadapan mereka tersenyum ramah, menyodorkan formulir pemesanan. Baik, Pak Doni. Untuk proses administrasinya bisa menggunakan KTP atas nama siapa? Pakai nama calon istri saya saja, Vina, jawab Doni mantap. Vina memekik kegirangan. Ah, Mas Doni baik banget. Makin sayang deh, serunya sambil memeluk lengan Doni. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Doni mengeluarkan kartu debit platinum yang tertera nama Maya di bagian depannya dan menyerahkannya kepada pelayan untuk membayar tagihan makan siang mewah mereka yang nilainya jutaan rupiah. Sementara di rumah kontrakan sempit mereka, Maya sedang menyeduh mie instan karena uang 100.000 rupiah yang diberikan Doni harus ia hemat untuk makan malam nanti. Siang itu di kantornya, Maya berusaha fokus pada presentasi laporannya. Namun pikirannya melayang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari operator seluler memberitahu bahwa kuota internetnya hampir habis. Ia ingin mengisi ulang, tapi ia ingat saldo di rekening pribadinya rekening lain yang tidak dipegang Doni, tapi jarang diisi nyaris nol. Ia merasa begitu miskin di tengah kemewahan gedung perkantoran tempatnya bekerja. Bu Maya, laporannya sudah ditunggu Pak Direktur di ruang rapat. Suara sekretarisnya membuyarkan lamunan Maya. Maya tersentak. Ah, iya, terima kasih. Saya segera ke sana. Ia merapikan blazer lusuhnya, blazer yang sudah ia pakai selama 3 tahun terakhir. Ia melihat rekan-rekan kerjanya yang lain mengenakan pakaian baru dan tas bermerek, sementara ia dengan gaji paling tinggi di departemen itu justru terlihat paling menyedihkan. Rasa lelah mulai merayapi hati Maya. Bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena merasa dimanfaatkan. Namun, setiap kali ia ingin memberontak, bayangan ibunya di kampung yang selalu menasihati agar menjadi istri yang penurut selalu muncul. Suami itu imam, Maya. Uang suami uang istri, uang suami juga untuk kebaikan bersama. Begitu kata ibunya dulu. Tapi apakah definisinya harus seperti ini? Apakah wajar jika seorang istri harus menahan lapar sementara suaminya memegang kendali penuh atas hasil kerja kerasnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Maya, menanti sebuah jawaban atau mungkin sebuah pemicu ledakan. Malam itu, Doni pulang larut malam dengan wajah berseri-seri. Aroma parfum wanita yang samar-samar tercium dari kemejanya membuat hidung Maya berkedut, namun ia memilih diam. Ini bukan kali pertama Doni pulang membawa aroma asing. Dan setiap kali Maya bertanya, Doni selalu beralasan habis meeting dengan klien wanita yang memakai parfum menyengat. Mas, sudah makan? Tanya Maya yang sedang melipat pakaian di ruang tengah. Sudah, tadi makan sama klien, jawab Doni singkat sambil melepaskan sepatu. Ia meletakkan tas kerjanya di atas sofa lalu berjalan menuju kamar mandi. Aku mandi dulu, badan lengket semua. Maya mengangguk pelan. Setelah mendengar suara gemericik air dari kamar mandi, Maya beranjak untuk merapikan tas kerja suaminya yang tergeletak sembarangan. Biasanya ia hanya akan memindahkannya ke meja kerja. Namun, kali ini resleting tas itu sedikit terbuka, memperlihatkan ujung sebuah kertas tebal yang mengilap. Entah dorongan dari mana,
Tangan Maya bergerak menarik kertas itu. Jantungnya berdegup kencang, seolah ia sedang melakukan tindakan kriminal. Ketika kertas itu berhasil ia tarik keluar sepenuhnya, mata Maya terbelalak. Itu adalah sebuah brosur perumahan elit Royal Garden Residence. Di halaman depan brosur terdapat tulisan tangan dengan tinta merah, Blok A12 Hook, DP lunas, sisa cicilan 25 tahun tali rupiah, Rp18.000 Maya merasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Ia mengenal tulisan tangan itu. Itu tulisan Doni. Ia membaca ulang nominal cicilan itu. 18.500.000. Angka itu nyaris memakan 75% dari gaji bulanannya. Untuk siapa? Batin Maya menjerit. Tidak mungkin untuk mereka. Rumah kontrakan mereka saja masih nunggak 2 bulan karena Doni bilang uangnya diputar untuk bisnis. Dengan tangan gemetar, Maya merogoh lebih dalam kesaku tas bagian dalam. Ia menemukan sebuah struk pembayaran uang muka sebesar 150 juta, tanggal transaksinya hari ini. Dan yang membuat dada Maya sesak hingga sulit bernapas, adalah nama yang tertera di sana sebagai pemesan, Vina. Nama itu asing baginya, namun rasa sakit yang dihantarkannya begitu nyata. Suara pintu kamar mandi yang terbuka membuat Maya panik. Dengan cepat ia memasukkan kembali brosur dan struk itu ke dalam tas, berusaha mengaturnya persis seperti semula. Ia kembali duduk di lantai, pura-pura sibuk melipat baju, meski air matanya sudah menggenang di pelupuk mata. Doni keluar dengan handuk melilit di pinggang. Ia tidak menyadari perubahan ekspresi istrinya yang kini pucat pasi. Pria itu bersiul kecil, mengambil ponselnya, lalu berbaring di tempat tidur, tanpa mempedulikan Maya yang masih mematung di ruang tengah. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia berbaring memunggungi Doni, air matanya menetes membasahi bantal dalam diam. Rasa dikhianati itu begitu perih. Selama ini ia bekerja keras, menahan lapar, menahan keinginan belanja, demi apa? Demi suaminya membelikan istana untuk wanita lain. Keesokan harinya, di jam istirahat kantor, Maya menarik tangan Rina, sahabat sekaligus rekan kerjanya, menuju kantin yang sepi di pojok gedung. Loh, kenapa nih, Mai? Muka kamu kusut banget kayak baju belum disetrika, canda Rina, namun nadanya berubah khawatir saat melihat mata Maya yang bengkak. Maya tidak menjawab. Ia hanya menyodorkan ponselnya, menunjukkan foto brosur dan struk yang sempat ia potret diam-diam pagi tadi sebelum Doni bangun. Rina membelalakan mata melihat foto itu. Gila ini lakinya siapa yang beli? Jangan bilang. Doni, Rin, suara Maya pecah. Dia beli rumah buat perempuan lain. Pakai uangku, pakai gajiku, Rin, kurang ajar. Umpat Rina spontan. Laki-laki macam apa itu? Kamu kerja banting tulang, dia malah main gila. Mei, kamu gak bisa diam saja. Kamu harus labrak dia, seret perempuan itu. Maya menghapus air matanya kasar. Enggak, Rin, kalau aku labrak sekarang, Doni pasti punya 1000 alasan buat ngeles. Dia pasti bilang itu investasilah, titipan temanlah. Dia pintar bersandiwara. Aku butuh bukti lebih kuat. Aku butuh tahu seberapa jauh dia menguras uangku. Terus kamu mau gimana? Diam saja gitu sampai rumah itu jadi? Tanya Rina gemas. Rin, kamu tahu kan Doni itu gaptek? Dia nggak ngerti soal mobile banking. Dia cuma pegang fisik kartu ATM-ku dan buku tabungan lama. Dia pikir karena notifikasi SMS masuk ke nomor dia sudah aman, kata Maya, matanya mulai memancarkan kilat kemarahan yang dingin. Maksud kamu? Waktu pembukaan rekening dulu, aku memang daftarkan nomor Doni sesuai permintaannya. Tapi aku diam-diam juga mengaktifkan layanan internet banking lewat email pribadiku yang dia nggak tahu passwordnya. Aku nggak pernah buka aplikasi itu karena takut ketahuan dia. Tapi sekarang, Maya mengeluarkan ponselnya, membuka aplikasi bank yang baru saja ia unduh kembali. Jari jemari Maya menari di atas layar dengan cepat. Rina menahan napas, ikut tegang. Saat aplikasi terbuka, Maya langsung masuk ke menu mutasi rekening. Mereka berdua terdiam melihat deretan angka di layar. Mutasi rekening itu menceritakan kisah yang mengerikan. Transfer ke butik mewah 5 juta, transfer ke salon kecantikan 2.500.000, pembayaran DP properti 150 juta, tarik tunai 10 juta. Dan itu semua terjadi hanya dalam kurun waktu 1 bulan. Mei. Rina menutup mulutnya tak percaya. Gaji kamu, tabungan kamu habis dikuras buat pelakor itu, sementara kamu ke kantor bawa bekal nasi telur setiap hari.
Maya menatap layar ponsel dengan tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi tajam. Rasa sedihnya menguap, digantikan oleh rasa jijik dan dendam yang membara. Ia ingat bagaimana ia harus meminjam uang Rp50.000 ke Rina minggu lalu, hanya untuk membeli obat sakit kepala karena Doni tidak memberinya uang sepeser pun. Cukup, Rin, ucap Maya dingin. Sangat dingin hingga membuat Rina merinding. Kamu mau lapor polisi? Tanya Rina. Lapor polisi terlalu mudah buat mereka. Mereka akan dipenjara, tapi uangku mungkin enggak akan balik utuh dan sakit hatiku enggak akan terbayar, jawab Maya. Ia menatap Rina lurus-lurus. Aku mau mereka merasakan apa yang aku rasakan. Kemiskinan, kehinaan, dan kehilangan harapan. Terus rencanamu apa? Maya tersenyum miring. Doni pegang kartu ATM-ku, kan? Dia merasa berkuasa dengan kartu plastik itu. Dia lupa, pemilik rekening yang sah secara hukum adalah aku. Aku yang punya tanda tangan, aku yang punya wajah untuk verifikasi. Aku akan main cantik, Rin. Aku enggak akan teriak-teriak kayak orang gila. Aku akan buat mereka melambung tinggi dulu ke awan, menikmati mimpi indah punya rumah mewah, sebelum aku hempaskan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Rina menepuk bahu Maya. Aku dukung kamu 100%, Mei. Apapun yang kamu butuh, bilang sama aku. Kita bikin pelajaran buat suami tak tahu diuntung itu. Siang itu juga, strategi balas dendam Maya dimulai. Ia tidak lagi menjadi istri penurut yang bodoh. Ia adalah wanita yang hatinya telah dihancurkan, dan kini sedang menyusun puing-puing itu menjadi senjata yang mematikan. Langkah pertamanya sederhana namun fatal, memutus aliran darah kehidupan Doni dan Vina, yaitu uang Maya. Tunggu tanggal mainnya, Mas, gumam Maya pelan saat kembali duduk di meja kerjanya. Wajahnya tenang, namun di dalam kepala